Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces, oke? Ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, romance, persahabatan, keluarga. Kamu yang akan tahu ceritanya seperti apa. Kenapa? Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu guys dari tarot untuk readingan urgent message. Yang pertama adalah top of the deck, yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu. Dan kemudian yang kedua, bottom of the deck, itu adalah prospek peluang ya, kemungkinan yang akan terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terbaca di awal minggu, oke? Oke, selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu dari Oracle guys sebagai tips, trik atau nasihat dari universe untuk membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan dijalani. Oke, ini dia 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Dan tentunya akan ada video extended, I hope so. Yang pertama kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Capricorn, halo. Kemudian untuk yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Leo. Yang ketiga ada air sign ya, tadi fire sign, yang ini ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Pisces, oke. Kalau nanti kamu merasa resonate atau cocok dengan apa yang aku sampaikan atau tertarik ya, terasa tertarik gitu Ray untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat mengenai 1 minggu ke depan, untuk menjalani 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, mari kita mulai readingan urgent message kali ini. Yang pertama dari Earth sign dulu. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. The Sun guys, nice. Yang di bawahnya ada the Judgment. Oh Kenapa begini? Taurus, ada 2 major arcana datang sekaligus ya guys. Oke, kayak ada begitu the Judgment datang itu artinya salah jalan ya guys. Peringatan, warning tentang kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Berarti the Sun ini akan salah kamu pergunakan guys. Apa itu istilahnya? Salah manfaatkan, iyalah ya, salah pergunakan. Iya, kamu kayak akan membuat kesalahan di masa-masa yang seharusnya baik untukmu. Kayak kamu itu akan mengotori sumurmu sendiri, kayak akan mengotori rumahmu sendiri yang bagus, kayak akan merusak pekerjaanmu yang bagus, kayak begitu. Kayak ada momen yang baik, indah seharusnya terjadi di dalam hidupmu di awal minggu dan kamu rusak sendiri di akhir minggu, kayak begitu guys. Menjelang kamu rusakin. Kamu seharusnya berbahagia, tapi kamu akan merasa tidak cukup. Kamu mungkin akan mencari yang lebih, bisa jadi ya. Sementara seharusnya yang kamu punya saat ini sudah bisa membahagiakanmu. That's the Sun I think here. Atau ada masa-masa aktif yang harus kamu lakukan, yang kamu jalani dengan baik, tapi kamu memilih untuk tidak aktif. Oke, ada kesempatan yang terbuka banyak untukmu, tapi kamu memilih
tidur, nggak mengambil kesempatan. Ada waktu yang cukup diberikan kepadamu, kamu malah mengulur-ngulur waktu. Kayak begitu yang mau terjadi di 1 minggu ke depan, sehingga di akhir minggu ini kamu tuh kayak kena peringatan, Taurus. Jangan sampai salah dalam menanggapi desan ini. Notice the blessing. Ini blessing, guys. Jadi ada berkat yang diberikan ke kamu, kamu gak lihat, Taurus. Ada banyak momen yang diberikan ke kamu, kamu gak menghargainya. Posisimu saat ini bagus, tapi kamu malah sibuk cari-cari posisi lain. Dan tak kenapa aku rasanya lebih ke arah ke pekerjaan, Taurus. Jadi kamu itu dapat pekerjaan bagus, atau pekerjaanmu saat ini bagus, atau projectmu bagus, atau bisnismu bagus, tapi kamu gak seriusin, guys. Tapi yang dikasih ke kamu itu blessing. Makanya kamu disuruh notice, hey Taurus, mulailah menghargai pemberian Tuhan. Jangan selalu merasa kurang puas, jangan menganggap remeh, jangan kayak merasa it's wrong for you, it's not for you, you want something more, kayak begitu. Kayak orang yang gak puas-puasan tapi iseng gitu loh, guys. Gimana ya caranya? Gak menghargai lah ya. Kayak saat ini kamu misalnya bekerja di posisi tertentu di kantor, oke? Dan kemudian kamu sibuk apply bahkan ke posisi lain yang bukan tentang perkembangan karir. Jadi kalau dapat pun di tempat yang baru, kamu itu nggak punya alasan kenapa harus pindah ke situ. It's like ruining your life. Kamu akan mengacaukan hidupmu di 1 minggu ke depan kalau kamu tidak notice dengan blessing ini, katanya Taurus. So guys, the tips for you, notice the blessing. Desan ini luar biasa ya, Taurus. Aku gak tahu entah apa yang membuat kamu merasa ini gak bagus untukmu, atau merasa tidak puas dengan ini. Yang jelas, banyak orang di luar sana pengen dapat desan ini, dan dua-duanya ini major karena kamu dikasih, kamu malah perlakukan blessing tersebut dengan tidak baik, tidak menghargai blessing tersebut, katanya. Come on, Taurus. Oke. Kita teruskan, guys, untuk sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Yang di atas ada the Page of Wands, yang di bawah ada the World. Tetaplah semangat, sebentar lagi berakhir, kayak begitu. Kayak ada masa perjuangan yang akan segera berakhir. Dan di akhir minggu ini berakhir. Di ujung minggu ini berakhir karena the World sudah datang, guys ya. Jadi kayak ada yang berat kamu jalanin, Virgo, dan kemudian kamu tuh kayak mau menyerah lah mungkin, atau bisa jadi kamu udah gak melakukan apapun lagi. Tapi if we are talking about the Page of Wands, ini tentang passion. Walaupun apinya kecil tapi tetap dijaga supaya hidup. Rasa semangat itu harus tetap ada. Jangan menyerah dulu, jangan berhenti dulu. Dikit lagi finish, kayak begitu, guys. Sedikit lagi masuk ke finish. Bayangkan, guys, kamu sedang lari. Oke, lari ini 5 km. Kamu itu sudah berlari sekitar 4,5 km. 500 meter lagi sampai ke titik finish. Dan kamu bilang, udah gak mau lanjut lagi. Oke, otakmu itu akan kayak menyuruh kamu stop. Karena ini Page of Wands, yang dibakar adalah jiwa atau semangat. Semua passion itu adanya di soul. Jadi listen to your intuition, your heart. You want to reach this finish line. Kamu harus sampai ke garis finish. Karena memang itu targetmu, guys. Kamu hanya merasa ragu kamu bisa sampai ke garis finish, atau karena page itu semua tentang ketidakstabilan termasuk keraguan-raguan, merasa ragu apakah perlu sampai ke finish. Kalau seandainya kamu meragukan tentang kemampuanmu sampai ke finish, it's only 500 meters ahead. Kalau seandainya kamu ngerasa perlu nggak sih sampai finish, itu yang membuat kamu ragu atau page begitu. Loh, kamu udah jalan 4.500 meter, kamu udah lari 4.500 meter, kenapa 500 meter lagi aja kamu nggak selesai? Kadang malah titik akhir yang paling penting, guys, ya nggak sih? So don't stop, katanya Virgo, sampai kamu mencapai titik finish, ya. Oke, comparing di sini stop. Berarti selama
masa progres ini, perjalananmu ini apapun itu tadi bentuknya guys, kamu membandingkan hasilmu dengan hasil orang lain. Orang udah duluan sampai finish. Penting gak sih gue finish lagi? Penting guys, terutama untuk maraton ya. Finish itu penting sekali. Misalnya kayak lomba lari, kalau nggak percaya, ada yang runner di sini karena aku dulu pernah runner guys. Ada orang yang akan selesai di maksudnya di jarak tertentu 10 km misalnya. Ada orang yang selesai dalam 30 menit 10 km. Ada yang selesai dalam 15 menit. Yang 2 jam pun ada. Don't compare yourself, because the point is this is finish line. Bukan tentang siapa duluan yang datang ke finish. Your situation is about reaching the finish line, bukan tentang siapa duluan yang sampai ke finish. Because it's about your life. Dan life pace manusia berbeda-beda Virgo. Sama seperti lari 10 km, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, mungkin kamu 2 jam. But even you need 2 hours to reach the finish line, but you will still reach the finish line. Finish line ini pasti penting Virgo, because this is the world datang. Kalau nggak penting nggak mungkin nggak. Oke? Berhentilah membanding-bandingkan dirimu katanya supaya melanjutkan yang sedikit lagi ini terasa lebih ringan. Ya, kalau kamu udah membanding-bandingkan, kamu tuh kayak akan merasa yang kamu lakukan ini sia-sia, nggak ada gunanya. Orang udah duluan, ini orang lebih hebat apa segala macam. No. The world itu tadi datang guys, because it's your own pace of time. The world itu tahu, universe itu tahu memang waktumu segitu. Sekarang kamu mau raih nggak itu? Nggak akan disalahkan kamu guys sampai ke garis finish itu tadi. Lambat banget lu Virgo, nggak akan disalahkan, because this is the finish line for you, something like that. Oke? Kita teruskan guys untuk arsen yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudara? Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. The Five of Swords dan kemudian the Page of Wands. Oke, kamu kalah katanya, ditaklukkan, ada yang menaklukkanmu. Dan kamu mau stop guys. Kamu mau stop. Five of Swords Conquered, iya. Kamu mau stop karena menurut kamu kalah katanya. Tapi kekalahanmu ini bukan akhir dari segalanya Capricorn. Tugasku di sini bilang gitu ke kamu. This loss is not the ending of everything. Manusia kalah menang hal biasa. Saat ini kamu menang, saat ini kamu kalah. Dulu mungkin kamu pernah menang, atau saat ini kamu kalah, next time mungkin kamu menang. So don't stop. Page of Wands adalah keep the spirit on, keep the fire of spirit on. Jangan berhenti, lanjutkan. Kamu kayak babak belur Capricorn dalam kekalahan ini. Aku gak tahu kenapa, karena fire ini kecil guys. Semua fire-nya Page of Wands itu kecil sekali, kayak lilin. Kenapa itu bisa kecil? I don't know. Mungkin mental kamu yang down banget, mungkin keadaan fisikmu yang down banget akibat Conquered baru-baru ini ditaklukkan begitu. Tapi bukan berarti kamu mati guys, bukan berarti perjuanganmu selesai, bukan berarti semangatmu harus padam, karena masih ada. Kamu masih bisa bangkit kembali Capricorn, if you want to do that, because this is minor arcana. Ini muncul kamu yang bikin. Kenapa kamu bisa ditaklukkan? Because you're fighting guys, right? Kenapa kita bisa kalah guys? Karena kita memutuskan untuk bertanding. Ada kompetisi yang kita datangi, makanya kita kalah. If we don't compete for anything in this world, no competition, no winning and lose. Ini keputusanmu yang kamu bikin ini, dan hasilnya kamu kalah. Lalu mau bangkit kembali pun tergantung dari keputusanmu. Bangkit atau tidak. Tapi kalau mau bangkit, kamu masih bisa. Listen to your body. Lebih ke fisik aku lihat yang kacau balau ini. Entah apa ini atau pertempuranmu ini aku gak tahu apa, tapi fisikmu kacau balau katanya. Tapi Page of Wands akan selalu tentang semangat. Maka listen to your body, dengarkan tubuhmu itu. Mungkin kamu butuh istirahat katanya Capricorn ya, in any kind of situation right now. Mungkin kamu perlu tidur lama dulu, mungkin kamu perlu ke dokter, mungkin kamu perlu, but you are not lose yet. Kamu masih belum kalah, terminate gitu loh guys.
KO, masih belum KO, masih bisa melanjutkan. Oke. Oke guys, kita teruskan untuk elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia sedikit informasi mengenai hal penting di 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. The Five of Cups, Aries kecewa. Dan kemudian The Ten of Swords, Aries merana. Oke, jadi kayak gini Aries. Apapun yang bikin kamu kecewa di awal minggu ini, karena The Five of Cups ini adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu memang harus kamu jalani. Emang begitu ceritanya, kayak begitu guys, yang harus aku sampaikan ke kamu ya. Because The Ten of Swords ini adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Kekalahan ini memang harus, atau kekecewaan ini memang harus terjadi. Tapi mengenai apakah kamu akan masuk ke The Ten of Swords atau tidak, itu terserah padamu. Nasihat dulu guys. Be gentle with yourself. Berarti kamu akan menghancurkan dirimu. Kamu hancur gitu di awal minggu ini Aries. Dan kemudian kamu ambil 10 pedang, kamu tusuk-tusuk lagi dirimu. Karena ini dua-duanya minor arcana ya guys, kamu yang bikin. Kenapa kamu kecewa? Karena kamu berharap. Iya gak Aries? Apakah ada orang yang akan kecewa ketika dia tidak berharap? Enggak, karena pemahaman apa itu arti kecewa? Kecewa adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. That's disappointing. Disappointment. Manusia hanya akan kecewa karena dia berharap. Karena kita memang manusia yang berharap, maka hal yang wajar kalau kita kecewa. That's why the Five of Cups minor arcana. Kekecewaanmu ini kamu yang bikin. Jangan salahkan orang. Oke? Itu yang pertama perlu kamu ketahui. Di awal minggu ini kamu udah kecewa. Nah, sepanjang minggu ini kamu akan menghajar dirimu tentang kekecewaanmu ini. Bodoh banget sih lu Aries, tolol banget sih lu Aries. Habis deh lu Aries, hancur. Habis, udah gak ada harapan lagi, mati deh lu Aries. Nah, kamu akan menghajar dirimu dengan so many negativity Aries. That's why kartu ini datang bilang be gentle to yourself. Kalau kamu gak gentle ke dirimu, akhir minggu ini makin berantakan kamu Aries. The Ten of Swords lagi-lagi minor karena kamu yang bikin. Kamu bisa masuk ke sini tadi karena kamu menghakimi dirimu berkali-kali atas kekecewaan yang kamu hadapi di awal minggu. Kalau kamu bisa paham bahwa semua manusia kecewa, maka kamu tidak perlu masuk ke sini. Dengan cara bilang ke dirimu, ya kecewa mah biasa, ya gagal mah biasa, tapi masih bisa dicoba lagi. Ya yang aku harapkan tidak terwujud, ya apa boleh buat. Mungkin lain kali aku bisa belajar bagaimana tentang bagaimana bijaksana dalam berharap. Ya memang harapanku gak terwujud, tapi aku ini manusia, ya manusia berharap lah. Gak semua harapan akan terwujud. Nah, itulah kamu nurturing yourself. That's be gentle to yourself. Kalau kamu melakukan itu, The Ten of Swords tidak datang. Tapi kalau kamu sudah menghakimi, menghajar dirimu habis-habisan, The Ten of Swords akan datang. The Ten of Swords itu bukan yang enak. Karena itu yang paling menyakitkan. The Ten of Swords adalah kartu paling menyakitkan di deck tarot, trust me. Oke? Itu kata guru aku dulu. Siapa guru Murai? MTA, MTB. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke. Ya guys, kita teruskan ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandai kalau pandai kan spirit into this reading, please press this reading. Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Yang di atas ada The Chariot, bagus. Dan di bawah ada The Four of Wands. Yeay, kamu akan segera dilamar Leo. Oh, kalau dilamar aja senang kamu Leo. The Chariot adalah moving on atau moving from one point to another point. Semua chariot akan membawa manusia bergerak ke situasi yang lebih bagus, ke posisi yang lebih bagus, ke titik yang lebih bagus. Jadi naiklah ketika The Chariot datang. Dari mana aku tahu Chariot itu datang, Ray? Kamu pasti tahu. Before the major arcana coming to your life, itu akan selalu datang bersama dengan
downloading a new DNA, downloading a new template, term and condition, manual, book, semuanya dikasih tahu sama kamu, Leo. Do you listen or not? Itu aja ceritanya. Everything is about message in this world ya. Semua informasi tentang kedatangan Major Arcana, tersedianya taksi Tuhan ini saat, di dekat rumahmu atau di dekat dirimu saat ini, itu pasti sudah dilaporkan, dikasih tahu ke kamu. Akan datang, akan datang, akan datang. Awal minggu ini dia datang. Do you listen or not? Itu aja. Kalau kamu dengar, kamu pasti tahu. Oh, in this is chariot. It's time for moving on. Ada yang dengar tapi nggak mau. Iya, itu udah datang tuh taksinya. Nggak mau naik. Takut. Ntar di sana entah gimana gitu. Jangan-jangan ke sana keadaannya lebih buruk, dibawa ke tempat yang lebih buruk. Jangan-jangan masuk ke jurang tuh nanti taksi gitu. Enggak. Semua chariot akan membawa ke titik yang lebih bagus ya. Because the final week. Thank you. Ending of the yes, ending of the week ada the Four of Wands ke tempat yang lebih stabil katanya Leo. Oke? Naiklah guys, jangan tunda-tunda lagi. Nasihat dari universe untuk kamu, tell the truth. Kemungkinan besar untuk bisa masuk ke taksi ini, you have to say the truth to somebody, to another party. Kayak harus bilang sesuatu ke seseorang, ke pihak tertentu. Guys, this is the truth. I'm out of it. I'm sick of it. I quit. Dan kemudian that's the chariot. Bush. Tempat baru. Kadang-kadang guys, yang bikin kamu gak mau naik ke chariot ini, terutama jika ini kartu nasihatnya, kamu gak mau ngomong. Berat Ray ngomongnya. Kenapa berat? Ada dumbbell, ada beban di lidahmu itu 20 kg ya, sampai berat banget. Berat Ray ngomongnya. Ya berat, masa. Ya kalau berat ya jangan, kalau berat mah. Tapi sayang banget di chariot dilewatkan begitu ya. Oke, kamu dapat video extended Leo, nanti kita bahas ini di video extended. Oke guys, kita lanjutkan ke fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagitarian. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 1 minggu ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the King of Wands, this is you. Yang di bawah ada the King of Pentacles. Oke. Jadi kayak dari main-main dan kemudian jadi serius. Kayak ada yang akan memaksa kamu dari main-main jadi serius, Sagittarius, something like that. The King of Wands ini entah kenapa kulit main-main, nggak pedulian, nggak pernah serius, nggak pernah punya target, nggak pernah punya apa ya guys, prinsip ya, terlalu banyak casualnya. That's the King of Wands energy. Dan kemudian di akhir minggu nggak boleh. Ternyata harus punya target. Ternyata harus ada yang mau harus tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata ada tanggung jawab. Ternyata ada kestabilan yang harus diraih. Ternyata ada kepastian yang harus dibikin. Kayak begitu guys. And this two card adalah dua-duanya minor arcana. Kamu yang menentukan sendiri. Elevate your energy. Dan ini hitungannya naik ya guys. Elevate itu naik. Elevator alat yang menaikkan. Elevation kenaikan. Elevate naik. Jadi dari King of Wands ke King of Pentacles itu kayak naik level guys. Dari yang casual semuanya nggak ada kejelasan ke yang grounded jelas, down to earth. Maka itu sebuah prestasi yang bagus untuk kamu, Sagittarius katanya. Jadi penting sekali untuk menjadi serius di 1 minggu ke depan Segi. Jangan lagi bermain-main. Kalau kamu saat ini misalnya sedang mengejar karirmu di awal minggu ini guys, kamu akan langsung kayak tersadar, mau sampai kapan sih begini? Oke. Dan di akhir minggu silahkan pastikan target karirmu tersebut. Kalau ini misalnya tentang relationship, kamu mungkin gak pernah kasih kejelasan mengenai seperti apa yang kamu inginkan dalam relationship ini. Silahkan guys, di akhir minggu ini kasih kejelasan. Elevate your energy. This is a very kind and soft warning for you, Sagittarius. Karena tidak terlihat devil atau tower. Jadi kamu masih bisa diperingatkan dan kamu masih mau mendengar nasihat. Kalau Sagittarius yang langsung defensif, malas capek, bodoh amat, ini bukan readinganmu, oke? Oke guys,
Let's do it again. Kita teruskan untuk elemen yang berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? This reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Oke, Emperor Energy. So this is the crown of Emperor, artinya universe yang kasih ke kamu di awal minggu ya. The Seven of langsung lihat ya guys nasihatnya biar aku tahu mengarahkannya kemana. Unplug ya. Unplug itu dicabut ya guys. Dan gini Libra. Dicabut itu unplug. Kalau di plug itu diginin Libra. Nah, itu di plug. Kalau unplug dicabut ya. Emperor energy is like independency. You can choose what you wanna choose. You can decide what you wanna decide. Kalau kamu pengen putuskan ini, monggo. Kalau kamu pengen lakukan ini, monggo. Kalau kamu pengen mengatakan ini, monggo. Siapa yang bilang monggo tadi? Divine. Because this is major karena divine intervention. Dikasihin ke kamu, kamu mampu melakukannya. Tapi kemudian kamu jadi bingung guys. Kenapa? Terlalu banyak mendengarkan orang. Kata si A begini kalau aku ngomong ini. Kata si B begono kalau aku ngomong begini. Kata si C begene kalau aku ngomong begini. Kata si E kalau aku melakukan ini akan begono. Kata si F akan Seven of Cups, confusion, kebingungan. Padahal sebenarnya kamu tidak perlu bingung because you can choose what you wanna choose. You can decide what you wanna decide. You can talk, you can say what you wanna talk, what you wanna say, Libra. It's approved by the universe. Unplug, cabut dirimu dari apapun yang membuatmu bingung saat ini. Don't listen to people, don't ask people, just do what you wanna do. 1 minggu ini Major karena divine intervention, divine timing. Dia nggak akan selamanya dari situ. Begitu juga dengan Emperor Energy, Crown Emperor ini. Crown Emperor ini kan kayak apa ya guys? Kayak seal, segel, capnya kerajaan yang bisa membuat apapun yang lo mau lakukan, lo akan dapatkan. Kayak begitu. Kalau Emperor udah pakai sealnya, udah pakai crownnya, bunuh itu orang katanya. Ya, harus dibunuh guys. Ambil itu hartanya, harus diambil. Kan begitu zaman dulu ya. But Emperor di Be Delightful bukan cerita tentang power yang tidak terkendali. Tapi kamu yang pasti dikasih power ini oleh universe. Tentunya untuk tujuan yang baik. Dan banyaknya pilihan yang muncul di akhir minggu ini sampai kamu bingung, berarti untuk mengkaburkan tujuan baik tadi yang membuat kamu tidak mampu menjalankan tugas Emperormu ini. Apa yang akan terjadi guys kalau seandainya kita tidak mampu menjalankan tugas Major Arcana? Biasanya the Tower. Unplug Libra, jangan dengarkan orang ya. Cabut. Oke, kita segera teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar my baby? Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada The Wheel of Fortune. Yang kedua ada The Nine of Pentacles. Ini kayak terbebas dari ikatan masalah finansial. Aku lihat Gemini kayak ada utang yang akan bisa dibayarkan, kayak akan ada kebutuhan yang bisa dipenuhi, kayak akan ada hal yang perlu sekali akan bisa dibeli. Misalnya pengen beli sesuatu udah perlu banget tapi tidak ada duit dan kemudian bisa dibeli begitu ya. Atau misalnya harus bayar utang tanggal sekian di 1 minggu ke depan begitu, aduh nggak tahu uangnya dari mana. Wheel of Fortune datang di awal minggu kayak kasih nih duitnya tak kasih, bayarin tuh utang kayak begitu ya. The Wheel of Fortune adalah kemudahan guys, is always about gate. Tak bilang sama kamu tidak ada yang jatuh ke pangkuanmu cuma-cuma datang dari langit bos kayak hujan gitu, enggak guys. Hujan emang jatuh langsung ke pangkuanmu tapi bikin kepalamu sakit kalau kamu imunnya nggak bagus ya. But this pentacles is not coming for free for you, but ada kemudahan, dikasih kemudahan untuk bisa mendapatkannya. Dan kemudian the Nine of Pentacles adalah detached, independent financially. Jadi kayak
Kamu nggak akan merepotkan orang, nggak perlu minjam uang, dan orang nggak akan minjam uang ke kamu. Begitulah kalau the Nine of Pentacles datang. Kalau misalnya kamu itu punya targetnya, kalaupun nanti harus bayar, nggak ada uangnya, mungkin pinjam si ini dulu ya gitu. Maka kalau kamu memperhatikan Get Wheel of Fortune ini, kamu akan bisa dapatkan uang itu tanpa perlu meminjam. Kayak begitu the Nine of Pentacles ya. Wheel of Fortune selalu berupa kesempatan, maka perhatikan baik-baik kesempatan yang datang. Oke? Semua major arcana tidak disembunyikan dari manusia. Jadi Tuhan itu nggak pernah bilang, tak kasih nih keberuntungan untuk Gemini, tapi tak sembunyi biar dia capek nyarinya, nggak akan. Dari teorinya tarot tidak akan seperti itu. Major arcana itu bahkan dari beberapa waktu sebelumnya udah diinfoin ke kamu, tapi kamu dengar atau enggak itu masalahnya. Because universe is always talking to you with kode, sandi, synchronicity, angka-angka, numerical, bisa jadi juga peristiwa-peristiwa tidak terduga. Oke. Tapi banyak kan manusia biasanya saking pusingnya dengan masalahnya dia nggak perhatiin. Padahal sebenarnya udah diinfokan tentang Wheel of Fortune ini. Oke. Tukar poin. Berkali-kali tukar poin Anda kamu lagi nyetir. Sebelum 31 Desember tukarkan poin Anda. Sebelum 30 September berlalu tukarkan poin Anda. Kenapa ya aku dengar tukar poin mulu? Itu message. Barangkali ada poin yang belum kamu tukar, kamu simpan, dan kemudian kalau kamu tukar poin tersebut jadi nomor undianmu akan menang. Itu Wheel of Fortune guys. Dan dia akan selalu datang bersama dengan informasi message, nggak akan disembunyikan dari kamu. Biar gimana pun, cuman do you pay attention, do you listen? Tugasku lah yang bilang itu sama kamu Gemini, biar kamu dengar. Jadi kalau ada informasi yang berkali-kali kamu dengar kayak memancing sesuatu, ini apaan ya, what the fuck is that, kayak begitu, pay attention because it's related to you. Gak mungkin kamu dengar itu kalau itu bukan ada tujuannya untukmu, ada manfaatnya untukmu. Because everything in this universe is a message, Gemini. Oke? Kayak menang undian kamu guys. Ntar bagi ya, chat ke gua ya. Nasihat dari universe, play. Ini kayaknya akan be happy ya. 1 minggu ke depan kamu kalau bisa langsung melihat The Wheel of Fortune ini, kamu akan senang sekali katanya. It's time for happy, it's time for playing. Kayaknya banyak ini yang dapat ini. Atau keuntungan ini akan besar gitu deh. Ya tidak harus secara Pentacles itu tidak harus tentang duit guys, macam-macam ya. But be happy for that, kayak katanya begitu, because you deserve that. Itu bagianmu, itu milikmu. Kamu dapat video extended ternyata Gemini. Nanti kita bahas ini di video extended, I hope so. Kita teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada Knight of Swords, di bawah ada The Devil ya. Kayak ada kemarahan yang kamu simpan di awal minggu ini, dan kemudian kamu nggak bisa simpan lagi. Karena Knight-nya terlihat, ini agak aneh loh guys, deck ini agak aneh, tak bilang sama kamu ya. Ini namanya deck ini vice versa. Jadi dia tuh dua sisi diisi gambar. Aku udah hitung kartu ini 79. Sebenarnya tarot itu satu paket 78 kartu. Dia 79, Knight-nya ada 2. Satu Knight of Swords dalam keadaan berkuda, terbang, itu artinya aktif dia. Dan satu lagi Knight of Swords-nya kayak sedang protektif, diam. Maka tadi ketika ini datang, ini sama-sama Knight ya guys, page-nya beda. Ketika ini datang, maka aku bilang sama kamu kayak ini ditahan, karena dia tidak melakukan apapun. Kalau Knight of Swords yang berkuda tadi datang, maka kamu tuh udah menyerang di awal minggu ini. Ini adalah kemarahan yang terpendam, dan di akhir minggu tidak bisa dipendam lagi. Kenapa? Karena Devil sudah masuk. Kamu harus menetralisir kemarahanmu ini supaya Devil tidak masuk. Devil suka sekali melihat seseorang yang menahan-nahan kemarahan. Tujuan Devil datang adalah pecahkan dong, jangan ditahan-tahan, gak bagus guys, ditahan-tahan guys. Devil akan bilang begitu. Aquarius gak bagus ditahan-tahan Aquarius, langsung aja damprat aja orangnya, samperin, tamparkan sekali, tinjukan, tendangkan aja. Kayaknya kan itu yang terjadi di akhir minggu ini. Kalau kamu tidak bisa mengclearkan, ingat guys, bukan menahan,
Menahan itu sedang diintip. Kalau kamu menahan, kamu diintip devil untuk menjebolkan pertahananmu. Knight of Swords Minor Arcana. Kamu bisa bikin ini ada pada dirimu dan bisa bikin ini hilang dari dirimu. Kalau kamu tetap menahannya, devil akan menjebolkannya. Kalau ini tidak ada, devil akan pergi. Kenapa? Apa yang mau dijebolin? Kemarahan yang gak ada. Mau marah atau gak marah, siapa yang ngontrol guys? Manusianya atau objeknya? Kita marah melihat misalnya teman kita. Mengenai apakah kita akan akhirnya bilang bangke lu ke teman kita itu keputusannya dari kita atau di teman kita. Teman kita itu bisa makin menyebalkan guys, bisa. Itu di luar kendali kita. Tapi mengenai apakah kita akan marah sama dia atau kita hajar dia, itu tergantung sama kita. That's why it's not about hold on your anger, but it's about clear your anger, Aquarius. Selama kamu menahan, devil akan kapan dia lengah ya. Accept compliments katanya di sini. Compliments ini kayak apa ya guys? Kayak pujian, kayak appreciation, penghargaan. Accept. Oke. Kayak perbandingan aku lihat di sini. Ini dengki, iri yang ada di sini. Dan suka banget itu devil cium dengki, iri, guys. Suka banget kayak cium bau pizza baru keluar dari pemanggangan. Kayak cium GoFood kalian baru datang. Nah, jadi kalau ada iri, dengki, kemarahan terpendam, benci, dendam, devil suka banget. Dan ini terjadi karena ternyata kamu cannot accept compliments because you are comparing yourself to other person. Makanya dengki. Ih, bagus banget, kamu masih cantik banget ya. Ternyata udah umur 45 tahun, cantik banget kamu Aquarius. Ada yang bilang begitu. Tapi kamu tahu guys, kamu lagi dengki sama seseorang. Ada yang umur 46 tahun tapi jauh lebih muda dari kamu. Bangke lu, apa sih rahasia lu, susuk apa sih yang lu pakai sampai lu bisa jauh lebih muda dari gua, umur lu setahun di atas gua. Enggak saya biasa aja. Kamu akan sulit untuk menerima compliment for you if you are feeling envy, anger, grudge to another person. Dendam tadi. Kayak begitu yang terjadi di 1 minggu ke depan. Dan devil ini akan memancing kamu, katanya Aquarius, untuk melakukan hal yang nantinya akan kamu sesali. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera teruskan untuk elemen berikutnya. Ada water sign. Yang pertama dimulai dari The Chariot. Ini kartunya Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandai bless this reading for Cancer. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada Three of Swords guys, kecewa Cancernya. Dan kemudian lantak lah, bodo amat dengan kekecewaan. Kayak begitu ya. Enggak, bukan begitu guys. Nasihat dulu ya biar aku tahu. Spruce up your nest. Ya. Spruce up your nest ini kayak uruslah urusanmu sendiri. Bersihkan rumahmu, rawat rumahmu. Yang milikmu aja yang kamu urusin. Yang milikmu aja yang kamu urusin. That's the most important sentence that you need to know about this week. Jangan urusi suami orang lain. Jangan urusi istri orang lain Cancer. Jangan urusi pacar orang lain. Trios. Dan Trios ini kayak kamu ikut campur pada sesuatu yang bukan urusanmu, yang akan membuat salah seorang atau lebih dari satu orang dalam 3 pihak yang berurusan ini tersinggung, terhianati, tersakiti. So mind your own business, press up your nest, uruslah milikmu sendiri aja. Sarangmu bereskan, dirimu bereskan, milikmu bereskan. Yang bukan milikmu kamu gak usah beres-beresin, katanya Cancerian. That's all guys. Oke, kita teruskan untuk elemen air berikutnya. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku?
please bless this reading for Scorpio, Sun, Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin amin. Yang di atas ada the Ace of Wands, nice. Yang di bawah ada the Two of Cups. Scorpio akan berbaikan dengan mantannya again. Oke. Ya bisa jadi begitu guys, tapi bukan itu. Karena ini general reading ya. Aku nggak akan membawa ini ke romance. Ace of Wands ini adalah one last chance. Karena aku melihat ada bintang jatuh guys. It's like dreams come true. Kamu mungkin mengharapkan ada sebuah kesempatan sekali lagi. Jika kesempatan ini datang, aku akan sangat menghargainya dan akan aku jaga baik-baik. Awal minggu ini kesempatan itu datang untukmu, Scorpio. Because you're like you're praying for this guys. It's like you're really want this so bad, dan it comes to you. Dan ternyata yang mendatangi kamu itu pun suka sekali datang padamu. Apapun itu guys, apapun itu. Jadi let's say misalnya yang kamu inginkan adalah berteman dengan seseorang misalnya, oke? Dan kemudian orang yang kamu ingin ajak berteman kembali aku bilang karena Ace of Wands ini adalah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dia pun ingin sekali berteman lagi denganmu kayak begitu ya. Kalau ini tentang romance misalnya, kesel banget gue liat ini, gak udah-udahnya. Kalau ini tentang romance misalnya, ini mantanmu, kamu pengen balikan sama mantanmu kayak please give me one last chance, I will take care of that with all my life. Dan kemudian yang kamu minta untuk memberikan kesempatan terakhir kali pun senang sekali memberi kesempatan terakhir sekali untukmu. Jangan-jangan bukan kesempatan terakhir nanti kasih. Mau 10 kali lagi pun monggo Scorpio, dedek siap. Oke. Yang jelas ada yang kamu inginkan, even hanya sekali lagi saja kesempatan yang boleh. Kesempatan itu akan aku manfaatkan sebaik-baiknya, kamu bilang begitu Scorpio, dan kemudian kesempatan tersebut datang ya. Decide. Atau bisa jadi sebaliknya, vice versa ya. Ada orang yang pengen sekali dapat kesempatan lagi denganmu, dan kemudian kamu meragukan dan bikinlah keputusan katanya, because this is a good opportunity guys. Oke. No matter what, kamu disuruh untuk membuat keputusan di 1 minggu ke depan. Karena kesempatannya ada. Mungkin keputusan ini berkaitan dengan pergerakan, memulai, meminta, menghubungi, ngechat lagi guys, mendatangi, something like that. But you need to do something in this week to make the Ace of Wands. Kesempatanmu disediakan untuk mendapatkannya, do something. Kayak begitu Scorpio, oke? Oke guys, kita segera teruskan untuk elemen air yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak dan Ibu Pisces. Halo Bapak dan Ibu Pisces, apa kabar? Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Yang pertama the Fool. Yang kedua the Knight of Wands. Ya, ada kesempatan baru yang dibukakan untukmu, dan kemudian sambutlah dengan semangat penuh. Because it's good for you katanya Pisces ya. Aku nggak tahu itu apa guys, but the Fool is always talking about starting from zero, dan ini seperti menulis kertas kosong, kertas putih dengan ide-ide baru. Lakukan dengan semangat, atau dibutuhkan semangat. Mari kita lihat nasihatnya dulu. Over your love guys. It's about offering something. Oke. Jadi secara umum kayak gini guys, kesempatan baru ini tawarkan cintamu pada kesempatan baru ini begitu. Artinya kalau udah cinta itu guys pakai hati, pakai perasaan, ini serius, tulus, jujur apa adanya, tulus dan apa adanya, datang dari sebuah rasa, sucinya hati. Itu lagu siapa guys? Cucu Cahyati ya, dipopulerkan kembali oleh Ayu Ting Ting. Over it with love katanya, this is the Fool. Once you over it with love, it's passionate guys. Oh, this is good. I love passion. Oke. Ini kan kartu passionate atau semangat yang menggebu-gebu ya. Untuk bisa jadi semangat menggebu-gebu, pakai hatimu katanya. Karena memang ada yang baru-baru yang akan kamu jalani Pisces di awal minggu ini.
Awal minggu ini kamu dikasih kesempatan untuk menulis kertas kosong, merencanakan banyak hal baru, tapi kamu kayak akan gimana ya, begitu Piscesnya, perlu nggak sih apa yang mau gua tulis ya, kayak begitu di kertas kosong ini. Nah, kalau kamu offer your love while doing that, semangatmu akan naik katanya. Karena ini kartu nasihat menuju the passion yang terlihat di The Knight of Wands ini. Oke, kamu dapat video extended Pisces. Aduh, kamu tuh mau diajarin mulu Pisces. Minggu lalu kamu dapat itu juga, The Fool, iya kan? Minggu lalu kamu dapat video extended juga, The Fool. Iya, minggu ini kamu gak dapat video extended. Nggak tak bikinin video extendednya. Nggak mau aku ngajarin kamu Pisces, oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Capricorn, halo Leo, kemudian halo Gemini, dan halo Pisces. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat mengenai 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.